Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Pokok bahasan pada materi ini adalah akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, serta rangkuman. Yang pertama pembahasan yang pertama adalah akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak dari akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti adalah orang yang mukmin atau orang yang beriman. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahasaan Allah. Orang yang tidak meyakini keesaan Allah berarti ia kafir. Dan apabila ia meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, berarti ia adalah musyrik. Di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah adalah Esa, ia juga wajib meyakini rukun-rukun iman yang lainnya. Tidak dibenarkan apabila seseorang mengaku beriman, dia mengimani Allah saja atau meyakini sebagian dari rukun iman saja. Rukun iman yang wajib diyakini adalah iman pada Allah, pada malaikat, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, dan qada dan qadar. Kemudian ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata abadah yang artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya pada Allah dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena keyakinan bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan mutlak. Ibadah dibedakan menjadi dua macam, yakni ibadah mahdoh, yakni ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ghairu mahdoh, yang artinya adalah ibadah yang bersifat umum, yang tata caranya tidak ditentukan secara khusus, yang bertujuan untuk mencari keridhaan dari Allah. Misalnya, silaturahmi, kerja, mencari rezeki yang halal diniati dengan ibadah, dan lain sebagainya. Selain ibadah pada Allah, karena kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama manusia lainnya. Maka Al-Quran tidak hanya memberikan ajaran tentang ibadah, tetapi juga mengatur bagaimana memenuhi kebutuhan dalam hidup hubungannya dengan manusia lainnya. Misal silaturahmi, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan kegiatan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan dalam hubungan antar manusia ini disebut dengan muamalah. Pokok isi Al-Quran selanjutnya adalah akhlak. Akhlak merupakan jamak dari kata khuluk yang artinya perangai, tingkah laku, budi pekerti, dan sejenisnya. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Nabi Muhammad adalah teladan bagi umat dalam bertingkah laku dengan mulia. Al-Quran merupakan sumber ajaran tentang akhlak mulia tersebut. Dan beliau merupakan manusia yang dapat menerapkan ajaran akhlak dari Al-Quran menjadi kepribadian beliau. Sehingga wajarlah ketika Aisyah, istri Nabi, ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak Nabi. Lalu Aisyah menjawab bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi antara lain adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad sesungguhnya telah ada pada diri Nabi suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan dasar yang menyeluruh bagi umat manusia.
Tujuannya adalah memberikan pedoman pada umat manusia agar kehidupannya menjadi aman, tentram, sejahtera, bahagia selama dunia dan akhirat. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Quran banyak memberikan ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, baik secara global maupun terperinci. Ketentuan hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran meliputi, yang pertama, hukum perkawinan. Antara lain dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221 dan lain sebagainya. Hukum waris antara lain dijelaskan dalam An-Nisa ayat 7-12 dan lain sebagainya. Hukum perjanjian antara lain dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 279, 280 dan 282 dan lain sebagainya. Hukum pidana antara lain dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 178 dan lain sebagainya. Hukum perang antara lain dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193 dan lainnya. Dan yang terakhir, hukum antar bangsa antara lain dijelaskan dalam Al-Hujurat ayat 13. Pokok isi Al-Quran selanjutnya adalah sejarah. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam menjelaskan banyak tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Kisah tersebut tidak hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadikan pelajaran bagi umat manusia. Al-Quran telah menggambarkan umat terdahulu baik yang iman maupun yang ingkar kepada Allah. Diharapkan dengan memperhatikan kisah umat terdahulu, umat Islam bisa mencontohkan umat-umat yang taat kepada Allah dan menghindari perbuatan maksiat kepadanya. Bagi umat yang beriman, maka ia akan diberikan kebaikan dan keberkahan dalam hidup mereka. Sebaliknya, bagi yang ingkar, dia akan diazab. Di antara ayat yang menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat terdahulu adalah ayat Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 37-39. Selanjutnya, ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan hidup manusia. Ayat yang pertama diturunkan diawali dengan perintah untuk membaca. Membaca adalah faktor terpenting dalam proses belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran menekankan betapa pentingnya membaca dalam upaya mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mendorong manusia untuk menggali, meneliti, dan mengembangkan isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan hidupnya. Isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diantaranya berkenaan dengan ilmu kedokteran, farmasi, pertanian, matematika, fisika, dan ilmu lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi hari ini adalah bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang mengandung isi pokok ajaran yang paling lengkap dan sempurna. Al-Quran menyempurnakan dan menjelaskan pokok ajaran yang terkandung dalam kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran mengandung 6 isi pokok ajaran, meliputi akidah, ibadah, dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah atau kisah umat masa lalu, dan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian materi mengenai pokok isi Al-Quran. Semoga dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.